Kita bersyukur sore ini di sesi yang kedua ini saya hanya ingin melanjutkan. Yesus telah memberikan jalan kebenaran. Saat ini kita melihat kebenaran firman Allah tentang belas kasihan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-35. Ada dua ayat yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke sebuah kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salah satu jalan kenapa Yesus berkeliling dari kota ke desa. Tujuannya apa? Tadi pengkhotbah pertama dia telah menyampaikan, dia telah memberi jalan. Salah satu jalan itu sebabnya Yesus berkeliling dari kota ke desa untuk mengajar bicara tentang surga supaya manusia yang ada di kolong langit ini tidak bicara tentang denominasi gereja, tetapi untuk supaya manusia harus masuk surga. Haleluya. Kita baru selesai melaksanakan Paskah dengan karya Allah. Itu tujuan Yesus. Dia mati di kayu salib supaya manusia yang penuh dengan dosa, manusia bisa diselamatkan, melakukan firman Allah. Tujuan Allah supaya dia berkeliling bukan saja di kota tetapi desa. Dia mengajar kepada orang-orang karena terlalu banyak orang terlantar di akhir-akhir zaman ini. Itu sebabnya belas kasihan Yesus. Dan supaya manusia yang ada di kolong langit boleh diselamatkan, Yesus berkeliling dari kota ke desa mengajar di rumah-rumah ibadat. Seperti pada saat ini kita beribadah kepada Tuhan, mengagungkan kemuliaan nama Tuhan supaya manusia itu boleh diselamatkan. Ajaran Yesus tidak salah. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus berkeliling. Dia demonstrasikan kemahakuasaannya supaya manusia bisa bertobat, melakukan firman Allah. Tujuan Yesus, dia punya belas kasihan. Tolong baca dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Silakan baca cepat-cepat, bantu saya. Kita lihat dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, silakan ambil mic. Haleluya, puji Tuhan. Apa tujuannya? Dia mengasihi manusia yang ada di kolong langit ini supaya manusia, saudara-saudara, bisa diselamatkan dengan karya Yesus. Titus pasal 2 ayat 11. Ya, silakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi pernyataan karya Allah, tujuan Yesus berkeliling dari kota ke desa supaya manusia di kolong langit diselamatkan. Bukan saja bicara orang Kristen dari berbagai agama, berbagai suku. Itu karya Allah, penyelamatan Allah. Itu sebabnya dia berkeliling dari kota ke desa. Sebab kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, tetapi kelemahan manusia dalam ayat ke-12. Tolong baca dulu. Haleluya. Di sini yang menghilangkan keselamatan manusia. Tujuan Allah yang sangat baik, anaknya yang tunggal telah diberikan supaya manusia diselamatkan. Kita sudah ada penyelamatan. Terus Titus 2 ayat 12. ya, Ia mendidik kita. pertama tujuan Yesus itu sebabnya dia dari kota ke desa. Dia mengajar, dia mendidik kita. Terus Supaya kita meninggalkan kefasikan kita tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dan duniawi, keinginan duniawi. dan supaya kita hidup Kita hidup bijaksana, adil, adil, dan beribadah seperti di dalam hari ini. dunia sekarang ini. Selama di dunia ini kita harus beribadah. Ada amin, ada haleluya. Jangan kita so sibuk dengan usaha, kita so sibuk dengan mencari, tetapi kita lupa tuh ibadah. Itu sebabnya dia berkeliling dari kota ke desa, mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia bicara tentang surga supaya manusia diselamatkan.
lewat karya Allah, lewat Yesus. Itu sebabnya dalam khotbah pertama tadi, saudara-saudara, dalam sesi pertama, dia telah memberi petunjuk jalan, dan jalan satu-satunya keselamatan tatkala kita melalui kebenaran firman Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya pada sore ini di pasar lelang ini, kita percaya Tuhan menolong. Di tubuh ini ada keselamatan. Kenapa? Karena ajaran Yesus. Saudara dan saya telah menerima kebenaran firman Allah, telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya karya Allah dinyatakan. Jika engkau melakukan firman Allah, maka kita semua manusia di kolong langit ini pasti diselamatkan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya dia berkeliling dari kota ke desa, menyelamatkan. Terlalu banyak saudara-saudara orang yang terlantar di akhir-akhir ini. Kenapa? Saudara-saudara, kita saudara-saudara dengan sakit-sakit popoji. Haleluya. Saat ini semua berdagang untuk cari duit. Tetapi ingat, kalau Anda lupa beribadah, di dalam dunia sekarang ini harus beribadah. Tinggalkan segala keinginan dunia, tinggalkan segala kefasikan, hidup bijaksana. Nah, hidup bijaksana saya mau katakan saudara, kalau sore ini menjelang malam saudara berdagang, ingat ada jam-jam doa, ada jam-jam ibadah. Saudara lepaskan dulu dagang Anda, cari gereja, cari tempat ibadah. Saudara beribadah, sebab itu tujuan Yesus, supaya di tempat ibadah seperti saat ini, maka ada dengar Injil. Maka Yesus mengajar dari kota ke desa, supaya saudara-saudara bisa dengar Injil. Itu pengajaran Yesus, dan saudara bisa diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Yesus, hanya Dia satu-satunya penolong saudara dan saya. Dia satu-satunya keselamatan saudara dan saya. Selain Yesus, maka tidak ada keselamatan. Selain melakukan firman Allah, tidak ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Yesus itulah satu-satunya.